Hai, Tuhan memberkatimu. Namaku Florboldo dan saya merasa sangat senang bisa berbagi firman Tuhan ini bersamamu. Selamat bergabung dengan kami. Hari ini kita akan berbicara tentang kemenangan seorang juara dan merupakan sesi nomor 1. Kita akan melihat 5 aspek untuk 5 poin untuk benar-benar merasa seperti juara dan untuk dapat menikmatinya. Kemenangan bekerja di anak-anak kementerian juga. Aku ingin mengajakmu pergi bersamaku firman Tuhan dan lihat Samuel dulu. Pasal 16 ayat 1-13. Disitulah kita akan berada. Berdiskusi. Anda bisa pergi jika Anda di rumah untuk minum kopi atau soda. Jika Anda berada di gereja, siapkan pena Anda, sehingga Anda dapat menulis. Ingat, kami menggunakan panduan perayaan guru ini dan ini sesi nomor 1, dan kami berharap Tuhan berbicara di hatimu. Hal pertama yang bisa kita baca terlebih dahulu. Samuel bab 16 ayat 1 mengatakan, Yahova berkata kepada Samuel, berapa lama kamu akan menangislah untuk Saul ketika aku telah membuangnya, sehingga dia tidak akan memerintah atas Israel. Isi klaksonmu dengan minyak dan datang. Aku akan mengirim Isaiah Betlehem untukmu, karena saya telah menyediakan raja dari putra-putranya. Di baris pertama Anda dapat menulis kata penolakan karena Tuhan menolak raja, tapi dia tetap seorang raja. Sering kali kita merasakan penolakan sebagai guru atau sebagai pemimpin pelayanan anak-anak mungkin. Terkadang sedih untuk menyebutkannya, tapi dari pemimpin senior atau pendeta kami atau banyak kali dari guru sendiri. Tapi bukan berarti kamu punya tidak lagi memiliki panggilan Tuhan untuk berbagi dan bekerja di pelayanan anak. Penolakan adalah cara yang kita rasakan. Terkadang kita berpikir kita sedang melakukan terbaik kami. Apa yang terjadi dengan Saul dan mengapa Tuhan menyebutkan bahwa mereka secara langsung berbicara dengan Nabi Samuel adalah bahwa jika kamu ingat Saul melakukan sesuatu tidak pantas, bahwa Tuhan telah memberikan yang lain memesan dan dia tidak memenuhinya. Berkali-kali kita ingin menjadi bijak dalam diri kita sendiri, pendapat, dan tidak mengikuti prinsip atau dasar yang Tuhan taruh dalam firman-Nya. Atau mungkin terkadang kita lupa bahwa kita telah menerima panggilan kita dari Tuhan dan untuk mempertahankan kejayaan seorang juara kita harus ingat siapa yang memanggil kita. Saya tahu ini mungkin terdengar agak kuat untuk Anda, tetapi lebih dari apapun Anda tidak dipanggil oleh suatu denominasi atau seseorang. Ya, seseorang menawari Anda posisi itu atau tempat bekerja sebagai guru di pelayanan anak-anak, tetapi panggilan itu datang dari Tuhan. Dia yang memanggilmu. Dialah yang memilihmu sehingga kamu bisa melaksanakan pelayanan anak itu. Dan meskipun orang mungkin menolakmu, ingat kamu masih guru, pemimpin yang disebut Tuhan. Poin nomor 2 ditemukan di ayat berikut dan saya ingin Anda menulis. Ada di baris kata ketakutan besar. Katanya poin nomor 2. Kami juga akan sangat takut jika kami tahu apa yang Tuhan lakukan. Bayangkan Tuhan mengirimimu surat seperti yang saya miliki di sini. Anda membuka surat itu dan Anda mulai membaca semua rencana yang Tuhan miliki untukmu. Dan bagaimana Tuhan akan menggunakanmu dan juga kesalahan yang akan Anda buat dan bagaimana Tuhan akan membantu Anda dalam di tengah kesalahan itu. Dan Anda mulai membaca surat itu, kamu terlalu takut dan katakan, aku akan bisa capai itu. Benar-benar Tuhan menurutmu aku orang yang Anda butuhkan untuk pekerjaan ini. Firman Tuhan mengatakan di ayat berikutnya, dan bagaimana saya akan pergi, mengatakan tidak menjawab. Jika Saul pernah tahu dia akan membunuhku, ambil seekor sapi jantan, kata tuannya, dan beritahu mereka yang akan Anda tawarkan. Tuan pengorbanan mengundang isi ke
pengorbanan dan kemudian saya akan menjelaskan kepada Anda apa yang harus kamu lakukan karena kamu akan mengurapi. Untuk layanan saya siapapun yang saya beritahu. Samuel melakukan seperti yang diperintahkan tuannya tapi ketika dia datang ke Bethlehem perhatikan. Orang tua desa menyambutnya dengan ketakutan besar. Apakah kamu datang dengan damai? Mereka bertanya padanya. Tentu saja saya datang untuk menawarkan Tuan pengorbanan. Sucikan dirimu dan ikutlah denganku untuk ambil bagian di dalamnya. Berkali-kali ketika pemimpin baru masuk, ada banyak ketakutan. Bila ada perubahan karena guru karena beberapa situasi di sana, banyak ketakutan. Itu bergerak ketika seseorang meninggalkan sana. Juga banyak ketakutan. Apa yang akan terjadi pada kita? Apa akan terjadi? Saya tahu banyak-banyak guru selama masa pandemi memberi sampai mereka menyerah karena mereka tidak lagi merasa cukup memenuhi syarat untuk melanjutkan mengajar anak-anak. Teknologinya terlalu menuntut untuk berbagi firman Tuhan dengan kita, anak-anak, dan terkadang pemimpin baru datang. Dan siapa yang memiliki pengetahuan di bidang ini? Dan mereka merasa tertekan dan banyak yang menyerah. Mereka berkata, "Tidak, kami tidak dapat melakukannya," dan mereka berhenti di sana. Karena mereka berhenti percaya bahwa Tuhan itu ada. Orang yang membantu kita dan memberdayakan kita. Saya tahu teknologi itu menakutkan. Saya tahu teknologi dan kemajuan baru mungkin ada. Kamu bilang aku tidak punya banyak kemampuan, tapi Tuhan percaya Tuhan Dia akan membantu Anda dengan sedikit atau banyak yang Anda tahu untuk terus berbagi. Kata Tuhan, kami akan sangat takut untuk mengetahuinya. Bayangkan jika Tuhan mengirimiku surat itu dan memberitahu saya lantai yang akan Anda tuju, perjalanan ke India yang akan Anda bagikan, firman Tuhan yang akan kau berikan, kursus yang akan Anda berikan, lokakarya di banyak tempat. Orang akan mengenal Anda. Saya akan telah mengatakan, tidak, kamu sedang berbicara tentang orang lain bukan aku. Tapi sebenarnya dengan kasih karunia Tuhan kita telah dipanggil dan hari ini kami percaya apa kata-katanya. Jadi kami mempersembahkan pujian ini kepada Tuhan kami. Pelayanan padanya. Saya tidak pernah berpikir saya akan berada di tempat ini. Saya di tempat ini berbagi dengan Anda hari ini. Guru karena Tuhan yang memilih saya dan ya ada rasa takut meninggalkan saya. Keluarga pindah ke tempat lain dan mengubah gaya hidup saya. Tentu saja ya ada rasa takut, tapi saya bisa memberitahu Anda bahwa saya telah melihat tujuan Tuhan terpenuhi dalam nomor poin hidup saya. 3. Apakah kamu siap? Di jalur kanan dia tidak tahu. Samuel nabi Tuhan tidak tahu cara memilih berdasarkan hati. Dan di ayat 16 maksud saya 5 maaf. Mengatakan, lalu Samuel memurnikan Isai dan anak-anaknya dan mengundang mereka ke pengorbanan. Ketika mereka tiba, Samuel memperhatikan Aliyah dan berpikir tanpa keraguan bahwa dia adalah Tuan yang diurapi. Sering terjadi pada kita sebagai pemimpin. Terkadang kita berpikir dan memang benar adanya. Bagus. Seorang pria atau wanita datang yang memiliki belajar secara profesional yang telah lulus, terutama di bidang pedagogi atau pendidikan, dan kami pikir ini adalah hak guru. Dialah yang harus ada di sekelompok remaja karena dia memiliki strategi didaktik, karena dia memiliki pengetahuan dalam beberapa kecerdasan, dan karena dia bisa mengembangkan kurikulum sangat baik dan dapat mengembangkan semua indera. Dan terkadang sebagai pemimpin kita lupa atau kita tidak tahu bagaimana memilih berdasarkan hati. Itu mungkin orang yang sangat berkualitas. Tapi mungkin orang yang belum belajar adalah orang yang benar-benar diinginkan Tuhan masukkan ke dalam kelompok remaja itu. Apa kamu tahu kenapa? Karena rahmat dan ilmu berasal dari
Tuhan. Penting untuk memiliki alat dan penting untuk melatih diri kita sendiri. Itu yang kita lakukan, tapi panggilan berasal dari Tuhan. Terkadang kita tidak tahu bagaimana memilih. Dan itu juga terjadi dengan pemimpin. Terkadang pendeta mengatakan ya dia baru saja memiliki 5 gelar Master sudah memiliki 2 gelar doktor. Sering kali kita fokus pada pengetahuan sekuler tanpa mencari poin nomor berapa. 4 mengatakan Tuhan tidak melihat penampilan tapi di hati. Ketika Nabi melihat Elia, dia mengatakan ini harus menjadi tuan yang diurapi. Tinggi, kuat, pasti ganteng. Pasti pria yang terkesan. Dan kamu tahu Tuhan tidak melihat penampilan tapi di hati. Tuliskan di sana, tetapi Tuhan berkata untuk Samuel, jangan terkesan dengan penampilannya atau perawakannya karena saya menolaknya. Orang melihat penampilan tapi saya melihat jantung. Kamu tahu, saya berusia 14 tahun ketika saya pertama diundang untuk bekerja di kelas sekolah minggu. Ada banyak orang dengan lebih banyak pengalaman dari saya. Orang yang sudah bersiap diri mereka sendiri secara profesional. Tapi saudari ini memanggil Sakura yang sudah dengan Tuhan, sudah ada. Menikmati dirinya sendiri. Dia mengundang saya untuk bekerja karena bahkan meskipun saya masih sangat muda, saya tidak akan melakukannya. Katakan berapa umur saya dan saya tidak punya pengalaman. Dia melihat hatiku. Mataku dulu berkaca-kaca ketika aku melihat saudari lain menceritakan Alkitabiah. Cerita dan dia bukan seorang profesional. Entah dia belum belajar. Namanya Anita Mary. Aku terpesona karena saya bisa merasakan bahwa Tuhan sedang menggunakan hidupnya untuk berbagi dengan kami. Kata Tuhan dengan strategi itu mengejutkan pada saat itu, dan ketika saya diundang dan dia adalah pemimpin dari pelayanan anak-anak dan dia menyetujui saya bekerja itu untuk merayakan kemenangan seorang juara, saya merasa sangat menangi. Tiba gugup. Tentu saja saya hanya mengajarkan teks Alkitab. Itulah yang saya mulai dengan, tetapi saya merasa bagaimana Tuhan mengisi hatiku, bagaimana aku lakukan juga akan menanamkan hati anak-anak. Aku tahu itu. Hari ini ada banyak strategi, tapi itu penting untuk tidak lupa bahwa jika Tuhan melakukannya, jangan lihat penampilan tapi hati. Maka disitulah kita perlu fokus sebagai kata Tuhan berkata. Salah satu aspeknya adalah fokus pada menjual firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak, dan itu menghasilkan buah. Buah yang tersisa yang penting. Dan apa jadinya kamu punya anak desa di sana? Benar, seorang petani di sana yang mungkin tidak berbau begitu bagus. Dia tidak memakai merek dagangnya. Parfum dia ada di sana, mungkin sedang memainkannya. Harpa saya tidak tahu. Merawat domba, dan dikatakan dalam ayat di baris itu bahwa aku menginginkanmu untuk menulis kata petani. Katanya Isa mempersembahkan kepadanya 7 putranya. Tapi Samuel berkata kepadanya bahwa Tuhan belum memilih salah satu dari mereka. Sayang sekali, ini semua putramu. Wah, masih ada yang bungsu. Apakah saya menjawab, tetapi dia merawat kawanan domba. Pergi temukan dia. Samuel bersikeras, kita tidak bisa melanjutkan sampai dia tiba. Isai dikirim untuknya dan mereka membawa dia ke tempat. Dia adalah seorang berambut coklat yang tampan dan pria tampan. Tuhan berkata kepada Samuel, dia adalah orangnya. Bangun dan urapi dia. Samuel mengambil tanduknya penuh minyak dan membersihkan pemuda itu di hadapannya dari saudara-saudaranya. Kemudian roh Tuhan datang bersama berkuasa atas David, dan sejak hari itu dia bersamanya. Lalu Samuel kembali ke Rama. Anda mungkin tidak memiliki judul pedagogi psiko atau lulusan pendidikan atau apapun, kecuali Anda memiliki judul menjadi anak Tuhan dan dipilih dan dipanggil untuk melayani kehidupan para
anak-anak yang telah Tuhan tempatkan di dalam dirimu, tangan dan petani yang ada di sana, gembala yang ada di sana di lapangan. Dia dipanggil untuk diurapi sebagai raja, dan meskipun dia memiliki posisi baru, dia tidak berhenti menjadi gembala itu, bahwa dia terus menjadi itu petani. Esensi kita penting untuk dijaga, itu untuk menjaga hubungan itu kita miliki dengan Tuhan. Jika hari ini Tuhan memanggil Anda untuk menempati tempat dengan segalanya, itu akan datang. Ambil itu, ambil dalam nama Yesus. Jangan tolak jadi juara, tapi kamu tahu, ingat siapa yang punya memanggilmu. Ingat dari mana Anda berasal dan mengapa kamu di sini. Mengapa Anda ingin terus mengajarkan kata Tuhan kepada anak-anak? Karena Anda memiliki untuk fokus pada hati. Karena generasi ini perlu tahu bahwa Yesus itu nyata, bahwa dia bukan mitos. Dia bukan cerita, dia menjadi nyata di kita. Hidup saat kita mengalami kesulitan, keadaan, dan Anda dapat mengatakan kepada anak kamu, tahu Tuhan bersamamu. Ketika banyak dari anak-anak itu hilang selama pandemi, orang tua mereka dan yatim piatu, dan Anda dapat mengatakan kepada mereka, percayalah Tuhan akan menjaga kamu, dia akan melindungimu. Dan hari ini mereka mungkin dalam perawatan dari beberapa orang di tempat menunggu orang lain untuk mengadopsi mereka atau untuk mencintai mereka. Saya tahu bahwa mereka akan melalui situasi yang sangat rumit yang tidak membuat kita merasa bahwa kita berhasil, tetapi percayalah padaku guru, percayalah padaku seorang pemimpin yang mendengarkan saya, pendeta dari pelayanan anak. Apa yang Anda lakukan hari ini berdampak. Kehidupan anak-anak ini pergi firman Tuhan di hati mereka. Percaya bahwa dia nyata. Dan saya ingin mengajak Anda untuk tidak lupa bahwa Tuhan bersamamu. Ini panggilan itu, kamu bisa merayakan kemenangan seorang juara. Kamu adalah juara pertama karena telah menerima panggilan. Maukah kamu berdoa denganku jika kamu telah merasa putus asa bahwa itu tidak berharga untuk melanjutkan semuanya? Itu sedang terjadi. Mereka mengubah pendeta Anda menjadi pemimpin pelayanan anak-anak yang mereka inginkan. Pindahkan kamu. Berdoa, mari kita bicara dengan Tuhan, mari kita masukkan ini beberapa menit. Maukah kamu berdoa dengan saya? Ayah yang ada di surga, di jam ini saya persembahkan untuk kalian semua, pemimpin pelayanan anak, guru, relawan, pendeta, semua yang akan mendengarkan dan mendengarkan pesan ini. Semoga mereka didorong jika mereka merasa ingin menyerah dan berhenti bekerja di pelayanan anak. Semoga mereka ingat Tuhan kata-kata ini itu, meski ditolak, bahwa terlepas dari kenyataan bahwa mungkin mereka tidak merasa cukup mampu, Tuhanmu bersama mereka. Anda telah memanggil mereka dan Anda memberdayakan mereka untuk fokus pada hati. Karena itulah dirimu mencarimu. Jangan melihat penampilan Anda, tidak melihat judul kami. Anda tidak melihat profesional kami. Pencapaian Anda melihat hubungan kami denganmu, kedekatan kita. Bantu mereka, menguatkan mereka, memberkati mereka. Tuhan di jam ini membawa itu dorongan hati mereka untuk bisa untuk melanjutkan dalam pelayanan anak-anak Tuhan yang bekerja dan fokus pada kehidupan dan hati anak-anak. Terima kasih untuk masing-masing guru yang bersama kami saat ini. Saat ini kami memuji dan menyembah-Mu. Amin. Wow, saya senang berbagi dengan Anda firman Tuhan. Bertahanlah karena masih banyak lagi untuk belajar dan menerima dalam hal ini. Perayaan Guru. Sampai ketemu lagi.